Anggaran program makan bergizi gratis MBG tahun 2026 direncanakan mencapai sekitar 335 triliun rupiah. Dana MBG berasal dari anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBN 2026. Karena itulah para pegiat demokrasi menyebut tahun ini merupakan titik nadir dunia pendidikan. Benarkah MBG program andalan Prabowo itu menjadi bagian upaya peningkatan gizi bagi anak-anak? Sebab porsi yang diterima penerima manfaat ditaksir hanya bernilai Rp6.000. Investigasi Indonesia Corruption Watch atau ICW memberi gambaran MBG lebih menyerupai proyek yang dinikmati lingkaran Prabowo. Kami melakukan penelusuran lebih lanjut untuk menemukan adanya indikasi praktik patronase dan juga konflik kepentingan yang diduga kuat hinggap di dalam yayasan yang menjadi penyedia dari MBG ini. Dan dalam temuan ini, afiliasi yang dimaksudkan adalah keterhubungan dari individu-individu di dalam yayasan yang namanya tercatat pada akte yayasan yang kemudian memiliki keterhubungan dengan individu lain maupun institusi lainnya. Hasil penelusuran kami menunjukkan adanya temuan pada sejumlah kategori ini. Di antaranya 28 yayasan terafiliasi dengan partai politik, kemudian 18 yayasan terafiliasi pebisnis dan swasta, 12 yayasan terafiliasi dengan birokrasi pemerintahan, 9 yayasan terafiliasi dengan kelompok relawan dan atau ormas pendukung kampanye Pilpres 2024, 7 yayasan terafiliasi circle dan orang dekat pejabat, 6 yayasan terafiliasi militer, 4 yayasan terafiliasi dengan mantan penyelenggara negara, 3 yayasan terafiliasi dengan individu yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi, dan 2 yayasan terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Bahwa Partai Gerindra yang juga dipimpin oleh Presiden Prabowo menempati urutan pertama sebagai partai yang terafiliasi dengan individu paling banyak di yayasan penyedia MBG. Posisi selanjutnya diikuti dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan kemudian ada Partai Amanat Nasional atau Partai PAN. Selain 4 nama anggota legislatif yang masih aktif menjabat, ada juga 4 nama lainnya yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi yang ternyata merupakan bagian dari yayasan penyedia MBG. Kami menemukan adanya jejak keluarga polisi di balik dapur MBG yang ditemukan melalui Yayasan Kemala Bayangkari. Ada 3 nama petinggi di kepolisian yang bisa ditemukan dari yayasan ini. Yang pertama adalah Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang merupakan suami dari ketua yayasan ini. Kemudian Kapolri Listio Sigit Prabowo yang merupakan suami dari pembina yayasan ini. Dan juga penasihat khusus untuk reformasi Polri sekaligus mantan Kapolri Ahmad Dofri yang merupakan suami dari pembina Yayasan Kemala Bayangkari. Dengan hubungan kekerabatan berupa suami istri tersebut, maka kita bisa melihat bahwa yayasan ini mengarah kepada para petinggi di kepolisian. Kami menemukan adanya jejak jaksa di balik MBG swasta yang mana mengarah ke Yayasan Inklusi Pelita Bangsa. Di dalam yayasan ini ada 2 jaksa, yaitu Reda Mantovani dan juga Denny Ahmad. Reda merupakan Jaksa Agung Muda bidang intelijen, sedangkan Denny merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan MBG justru berbahaya bagi proses pengawasan dan juga penegakan hukumnya. Bagaimana kemudian apabila di waktu mendatang ditemukan sejumlah permasalahan bisa berupa keracunan ataupun juga dugaan kasus korupsi yang terjadi di balik pelaksanaan MBG ini. Tentu hal ini akan sulit diawasi apabila APH-nya justru ikut terlibat dalam proses pelaksanaan MBG. Sebagaimana teman-teman bisa lihat, ada 6 yayasan yang mana ditemukan punya afiliasi dengan militer. Dari 6 yayasan tersebut, ada sejumlah nama militer aktif yang diduga terkait dengan pelaksanaan MBG. Selain nama-nama tadi, ada juga 19 purnawirawan militer yang ada di balik yayasan pengelola MBG. Temuan berikutnya adalah yayasan yang berisikan tim pendukung dalam pemilihan presiden. Selanjutnya teman-teman, pada kategori berikutnya kami menemukan adanya sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan individu yang memiliki jabatan di birokrasi pemerintahan. Ada 12 yayasan yang kami temukan dan 2 diantaranya merupakan Badan Gizi Nasional yang merupakan atau yang mendapatkan mandat untuk melakukan
penyelenggaraan dari program MBG ini. Teman-teman bayangkan, Badan Gizi Nasional itu adalah badan yang mendapatkan mandat untuk bisa melakukan penyelenggaraan dari pemenuhan gizi nasional. Di dalamnya, ia juga dimandatkan untuk bisa melakukan upaya pemantauan dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan gizi nasional. Ketika justru orang-orang yang terafiliasi dengan BGN malah ikut menyediakan MBG, bagaimana proses pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan baik?